Polemik dugaan ijazah palsu hingga wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya angkat suara. Ia merasa ada agenda politik besar yang sengaja digerakkan untuk merusak reputasi dirinya dan keluarganya di panggung politik nasional. Menurut Jokowi, rangkaian isu ini bukan sekedar dinamika biasa, melainkan bagian dari skenario terstruktur yang bertujuan menurunkan citra dan pengaruh politik keluarganya. Benarkah ada kekuatan politik besar yang sedang menyusun langkah sistematis untuk melemahkan Jokowi dan Gibran? Tim TV One mengabarkan. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Pemirsa, Presiden RI ke-7 Joko Widodo akhirnya angkat suara terkait banyaknya isu ijazah palsu, isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Apakah memang benar perasaan Pak Jokowi ini ada agenda besar di baliknya? Kita akan bahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Ahmad Kozinudin, tim advokasi kriminalisasi dan akademisi. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Ya. Sehat ya. Kemudian Siap, juga ada Bang Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat pagi, Bang Freddy. Selamat pagi. Tidak lain tidak bukan, ada juga Mas Adi Praitno, analis politik UIN Jakarta. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Rati. Sehat ya. Saya mau ke Bang Freddy dulu. Kalau boleh menelisik dikit kebatinan dari Pak Jokowi, apa sih yang akhirnya membuat Pak Jokowi ini melontarkan ada agenda besar? Karena gini Bang, kalau nantinya pemirsa atau masyarakat ini tidak menangkap secara utuh maksudnya siapa dan apa, ini bisa jadi blunder loh. Blunder kenapa? Sebetulnya itu pernyataan biasa aja dari seorang politisi menurut saya. Ya, tetapi tidak dari RI 7 dong, RI. Ya, dalam arti ini kan agenda besar apa untuk menjatuhkan dirinya? Konteksnya kan ketika Pak Jokowi menyatakan itu, ya berarti dia situ seorang politisi. Memang sudah pasti ada kepentingannya menyatakan itu. Tapi kita kan memang melihat faktanya, ya beberapa bulan terakhir ini bahkan jauh sebelumnya hingga saat ini memang banyak sekali isu-isu yang menyerang Pak Jokowi. Yang dia sebut ada dua itu memang itu yang lagi hangat sekarang. Ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Dan kita juga sering lihat di publik, ya orang-orang yang aktif ya menggunakan isu itu orangnya itu aja. Ya misalnya ijazah palsu, ya Roy Suryo, misalnya Dr. Tifa. Nah, ketika di pemakzulan juga itu juga, ya kemudian ketika ijazah palsu agak down, nah yang ini dukung yang ini. Jadi itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kenapa dia sebut dua isu itu yang paling hangat. Nah tetapi kan banyak ya, Bobi aja diserang, orangnya itu juga. Ya. Berarti ini berdasar ya Bang ya, bukan cuma dugaan ya? Sangat berdasar, semakin banyak isu negatif yang dilontarkan menyerang Pak Jokowi dan keluarga, maka posisi politik Pak Jokowi akan semakin rentan, baik terhadap lawan politik, ya kelompok kepentingan, termasuk faksi yang hari ini satu koalisi misalnya. Mereka ini bisa berpikiran, waduh Pak Jokowi ini sebaiknya kita jauhi dulu. Kan kalau misalnya satu koalisi. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah tujuannya memang untuk menggerus kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi. Sehingga targetnya pasti target menengah ataupun target jangka panjang 2029. Karena per hari ini Pak Jokowi masih sangat relevan dalam posisi politik di Indonesia. Masih sangat kuat pengaruhnya. Walaupun survei indikator sudah menurun tetapi masih sangat kuat. Dan inilah lawan politiknya kelompok kepentingan yang pada saat kemarin Pilpres dan
sebelum-sebelumnya berbeda dengan Pak Jokowi tidak mau melihat ini. Ya, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di 2024 kemarin beserta koalisinya berhasil memenangkan pertarungan, dan kalau ini masih kuat, maka kelompok yang ini yang terus memainkan isu ini tidak akan mempunyai kesempatan untuk bisa menang di 2029. Itu yang saya lihat. Anda berarti melihat juga nantinya ada efek dengan pemerintahan Prabowo Subianto, kan keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi. Sudah pasti. Makanya saya bilang tadi ya, ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini dipisah atau berhasil diadu domba, maka otomatis pemerintahan Pak Prabowo itu akan melemah. Dan ketika ini melemah, maka kelompok-kelompok ini mempunyai kesempatan untuk menghantam terus pemerintahan Pak Prabowo. Kita coba tanya, benar orkestrasi dari pihak Anda nih nantinya untuk memecah belah atau membuat reputasi dari Joko Widodo ini turun? Ya, saya berikan dua perspektif ya, bismillahirrahmanirrahim, perspektif hukum dan politik. Saya mengawali justru dari politik meskipun saya praktisi hukum dan ada kaitannya dengan persoalan hukum yang sedang kami tangani begitu. Jadi yang pertama saya ingin katakan saudara Joko Widodo itu sebagai politisi baru pertama kali ini ya secara terbuka baper gitu loh. Bawa perasaan begitu. Jadi dalam politik itu perasaan politik itu biasa saja gitu. Tapi kalau hari ini kita lihat sampai saudara Joko Widodo mengadu kepada publik, memang ada dua perspektif yang saya baca. Pertama, tingkat serangan politik itu mungkin bagi dirinya sudah terlalu besar. Yang kedua, daya tahan dan imunitas politik itu kian menurun seiring dengan tidak ada lagi kendali kekuasaan terhadap organ-organ kekuasaan untuk bisa dikendalikan dalam rangka untuk melawan ya agitasi-agitasi politik yang hari ini banyak beredar di tengah masyarakat. Itu sekaligus menurunkan dua hal ya. Imunitas kesehatan beliau menurun, sekaligus imunitas politiknya menurun drastis. Dan ini konfirmasi bahwa memang ada masalah dari besar. Dari mana imunitas politiknya menurun drastis, Mas Ahmad? Ya kita lihat dari sisi bahwa hari ini Jokowi sampai baper kan. Nggak pernah dia bawa perasaan politik, dan perasaan politik itu biasa saja. Dia 10 tahun dikritik secara keras itu biasa saja menghadapinya. Bahkan masih guyon-guyonan, ada masalah besar, sabar gitu. Itu tapi masih bisa begitu. Kan berbeda saat itu sebagai kepala negara, sekarang sudah tidak. Nah, justru dan bahkan itu laporan polisi sudah bisa dilakukan. Justru itu dia bisa lapor, tapi laporannya tidak bisa sesingkat seperti kasus Gus Nur dan Bambang Tri, karena organ kekuasaan tidak lagi dikendalikan oleh Jokowi. Ini yang membuat dirinya baper begitu. Dan paling penting ya, kalau saya kira ada pepatah yang layak untuk diberikan kepada saudara Jokowi, itu buruk muka cermin dibelah. Artinya kalau hari ini ada orang yang ingin mendowngrade, siapa yang mau mendowngrade? Ijazah palsu misalnya, ingin mengagitasi dengan kasus ini agar lebih downgrade. Justru yang mendowngrade dalam kasus ijazah palsu dia sendiri. Kalau dia ingin menaikkan marwahnya sebagai seorang negarawan, punya jiwa kesatria, ingin menyelamatkan anak bangsa dari perseteruan akibat ijazah palsu, tunjukkan ijazahnya. Dan tidak ada loh pelanggaran hukum di negeri ini untuk menunjukkan ijazah asli kalau dia punya sikap negarawan dan ingin membangun reputasi bahwa dia memang seorang negarawan. Nah, ketika dia memilih kasus ini lewat hukum dan panjang loh, sidangnya saja bisa 6 bulan yang saya lakukan di Solo. Belum lagi ada banding, ada kasasi. Berarti dia sendiri yang sengaja memasukkan kasus ini untuk mendowngrade dirinya. Kenapa? Karena orang kalau dipersoalkan secara hukum, misalkan Roy Suryo yang lainnya dianggap fitnah, pencemaran, pasti melawan lah untuk melindungi harga diri, marwahnya. Karena apa? Karena dia tidak pernah merasa melakukan pencemaran, tapi melakukan satu penelitian terhadap produk yang dia yakini ini palsu. Nah, tinggal saja kalau memang tidak palsu, mana buktinya? Tidak perlu baper kesana kembali, statement perasaan politik saya ini sedang ada yang ingin mendowngrade diriku dan seterusnya. Ya dia sendiri yang mendowngrade dirinya. Bang Ahmad, kita ke Mas Adi. Mas Adi, gimana ngelihatnya? Tadi ada dua statement juga dari masing-masing. Bahkan Pak Jokowi juga sempat mengatakan ada agenda besar. Kalau tadi Bang Freddy bilang ada orangnya itu-itu aja gitu. Anda ngelihatnya gimana nih Bang? Ya saya kira memang pertarungan politiknya agak sedikit bergeser. Kalau dulu memang domainnya sangat kentara hanya persoalan ijazah atau pemakzulan ya. Tapi sehari dua hari ini setelah ada pernyataan dari Pak Jokowi bahwa ada hidden agenda, ada agenda besar yang sebenarnya terselubung untuk mendowngrade dan merusak kredibilitasnya sebagai orang yang pernah memimpin di negara ini. Ini kan paradigma baru. Kalau dulu kan hitam putih perspektifnya. Salah dan benar, lapor merapor, asli ataupun tidak dan seterusnya. Hari ini sebenarnya ini akan ada muncul ke depan pertarungan-pertarungan politik bahwa apa yang terjadi dengan Jokowi hari ini soal pemakzulan, kan sebelumnya juga soal mobil SMK dan seterusnya, ini bukan orkestrasi yang terjadi dalam waktu semalam. Ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi mungkin Pak Jokowi itu merasa ini ada desain besar
bagaimana reputasi dan kredibilitas Jokowi yang mungkin selama ini dianggap mentereng oleh para pendukungnya seperti Mas Freddy dan seterusnya ini secara perlahan ingin dirusak. Tujuannya apa? Dua hal saya kira. Pertama, untuk menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi tidak seperti yang dibayangkan orang, tidak seperti yang sewah yang muncul dalam survei-survei, orang baik, popularitasnya oke, approval ratingnya sampai Sidratul Muntaha dan seterusnya. Jadi serangan-serangan ini sepertinya ingin membalik itu semua. Nah, yang kedua, kalau memang kita mau menggunakan logikanya Bang Freddy ataupun logika Pak Jokowi, ini dikaitkan dengan kompetisi di masa yang akan datang. Karena per hari ini ada satu keyakinan bahwa Pak Jokowi itu masih sakti, magnetnya masih kuat. Jadi siapapun nanti yang diusung, siapapun nanti yang mendapatkan endorsement dari Jokowi, relatifly akan kompetitif. Siapapun calonnya yang nanti akan bertanding di 2029. Apalagi kita tahu per hari ini replika politik dari Jokowi adalah Gibran. Wakil presiden yang masih muda, dan tentu saja karir politiknya nggak mungkin hanya selesai sebagai wakil presiden. Ada tahap-tahap yang mungkin difikirkan bagaimana karir politik Gibran ini sangat sustain. Dan publik juga tahu konsultan utama dari Mas Gibran itu tentu Pak Jokowi, bukan yang lain. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai konsultannya Wapres hari ini, itu ngaku-ngaku aja. Konsultannya pasti Pak Jokowi. Saya hakul yakin statement, gestur, dan apapun yang dilakukan oleh Wapres hari ini, itu memang rasa Pak Jokowi, Pak. Jadi inilah yang sepertinya ingin disampaikan kepada publik. Belum selesai sampai di ijazah palsu, saling lapor, belum selesai juga isu-isu pemakzulan. Menurut Anda masih akan panjang nantinya? Pastinya akan panjang, karena kalau mau jujur ya, perdebatan soal ijazah dan pemakzulan, orang sudah mulai bosan. Jadi viewersnya, likes-nya, subscribe-nya, itu mulai agak berkurang nih, mulai berkurang. Secara perlahan mulai meredup. Misalnya ditambah dengan isu-isu blunder yang muncul di kalangan wamen, para menteri yang statement-statementnya hampir tiap hari menimbulkan kontroversi. Ketika Jokowi mengatakan ada kekuatan baru, mencoba untuk mendowngrade, mencoba untuk mendiskreditkan dan seterusnya, ini ada amunisi baru yang kemudian dimunculkan. Per hari ini algoritma yang muncul di medsos itu adalah pernyataan Pak Jokowi ini. Jadi ijazah itu di bawahnya, pemakzulan itu di bawahnya. Tapi inilah yang kemudian orang menerka-nerka. Sebenarnya betul tidak ada upaya-upaya untuk merusak. Tapi Mas Adi lebih kemana nih? Kalau misalnya kita boleh berpikir secara netizen ya, agak julid gitu ya. Lebih ke memang ini ada agenda besar yang diorkestrasi oleh pihak lain, atau memang caranya Pak Jokowi biar namanya selalu ada di media begitu, Mas? Di kita itu kompleks, Ratih ya. Politisi itu selalu memaintain apa yang selalu muncul di publik. Jangankan bully-membuli, jangankan serangan. Ini diolah sebagai sesuatu yang menjadi insentif, bisa positif dan bisa negatif. Kalau saya terus-menerus ya dibully oleh publik, saya berpikir bagaimana bulian publik itu menjadi simpati. Nah, itu dapur politisi, itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Ada influencer, ada buzzer, ada bunyi-bunyian, ada dukung-mendukung, dan itu diciptakan secara politik. Jadi jangankan politisi, saya saja berpikir bagaimana sesuatu yang negatif itu dia dibalik menjadi sesuatu yang konotasinya positif. Jadi yang terjadi hari ini bukan hanya soal lapor-melapor, bukan hanya soal hitam dan putih. Ini adalah pertarungan politik jangka panjang misalnya. Karena kalau kita hitung rata-rata secara umum, ada kecenderungan di negara kita, siapapun yang sudah tak lagi menjadi presiden, sering kok mendapatkan kritikan. Dulu Megawati setelah tak jadi presiden kan banyak diserang. Soal Indosat dan privatisasi BUMN dan terusnya. Pak SBY tak lagi jadi presiden yang diserang masalah Hambalang, masalah Senturi. Tapi saat itu kalau bicara tentang PDIP, Mega diserang, PDIP pasang badan. Saat itu kalau SBY diserang, yang pasang badan adalah Partai Demokrat. Per hari ini ketika Pak Jokowi diserang, yang pasang badan itu adalah Freddy pasang badan. karena tak ada partai. Karena tak ada partai. Mungkin nanti nunggu siapa ketemu PSI. Yang sebenarnya hasilnya sudah bisa ditebak. Oke, Bang Freddy, mungkin mau menanggapi. Ini berarti statementnya dikeluarkan di waktu yang tepat begitu ya. Ketika memang tadi pembahasannya algoritmanya sudah mulai menurun begitu. Tapi mungkin dibahas usai jeda, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan perbincangan Bang Freddy. Tadi sebelum jeda saya tanya begitu ya. Ini Bang Adit bilang tadi statementnya tepat waktu begitu. Ketika algoritmanya lagi turun, Pak Jokowi ngomong statement ini langsung naik lagi. Tanggapan Anda? Ya, saya sebetulnya sepakat dengan Mas Adi. Jadi memang setiap serangan itu juga bisa berdampak positif ketika itu dimanfaatkan, tanda kutip. Pak Jokowi juga pasti sering melakukan itu. Ya, Pak Jokowi pernah mengatakan kepada kami, misalnya contoh Amin Rais. Ya, ketika Amin Rais ini terus menyerang Pak Jokowi,
justru simpati kepada Pak Jokowi itu naik. Tapi dalam konteks terakhir-terakhir ini, ya saya perlu sampaikan bahwa bukan Pak Jokowi yang meng-create, ya bukan Pak Jokowi yang menciptakan isu, tetapi Pak Jokowi berusaha mengambil tanda kutip manfaat dari situ, khususnya untuk popularitas. Itu seperti dikatakan Mas Adi tadi, itu sah-sah saja bagi seorang politisi. Betul. Iya, jadi cuman yang mau disampaikan Pak Jokowi dalam konteks ini adalah bahwa memang pertarungan ini dia mau menjelaskan juga kepada publik, mungkin juga dalam artian tadi ini serangan negatif mau diambil juga simpati positifnya. Jadi sebagai seorang politisi sah-sah saja Pak Jokowi memainkan itu, bahwa tetapi ini kan realitasnya seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, memang serangan terus-menerus menghantam beliau. Dan kemarin-kemarin tadi beliau mengatakan sedang sakit, diem, ya ada 2 minggu lebih itu. Nah mungkin ini momentumnya juga kembali mengambil simpati publik. Nah itu jadi menurut saya sah-sah saja lah. Jadi seorang politisi, tetapi yang mau disampaikan Pak Jokowi sekali lagi adalah memang ini agenda besar untuk 2029. Ya, tadi saya mengatakan ya, walaupun ada koalisi di sini, koalisi Indonesia Maju, ya banyak partai-partai, tetapi tokoh sentralnya ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ditambah dengan Pak SBY, tapi tokoh sentralnya ini ketika ini berhasil dipecah, diadu domba, maka pemerintahan akan lemah. Tapi mungkin nggak statement Pak Jokowi ada agenda besar ini membuat publik akhirnya terkecoh. Tidak lagi fokus kepada ijazah palsu, tapi agenda besarnya yang dicari-cari publik nantinya. Oh tidak. Ini kan pasti rame lagi ijazah palsu ini. Karena proses sudah masuk penyidikan. Ketika nanti diumumin tersangka, ini akan naik lagi. Ketika persidangan, ini akan naik lagi. Nah, cuman kan pertarungannya seperti kata Mas Adi tadi, bagaimana ya isu yang tadinya negatif menyerang ini untuk Pak Jokowi akan menjadi positif, sehingga popularitasnya semakin meningkat, kemudian kesukaan ke masyarakat kepada Pak Jokowi terus meningkat juga, kembali meningkat. Itulah yang mau dimainkan Pak Jokowi dalam hal ini, dan itu sah-sah saja. Gitu loh. Oke, baik. Bang Ahmad, gimana kalau pihak Anda akan memanfaatkan isu ini? Saya bicara hukum saja begitu. Dan kalau kita bicara tentang downgrade, siapa sih yang mendowngrade? Coba ingat laporan saudara Joko Widodo 30 April 2025 lalu di Polda Metro Jaya. Dulu itu kan hanya 4 orang yang dilaporkan. Tapi kemarin 2 hari yang lalu kami mendapatkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Justru terlapornya makin banyak lah. Kami mendapat pesan dari laporan itu. Oh, ini saudara Jokowi mau perang bubat ini, mau perang semesta. Kenapa? Bukan hanya Egy Sujana ya. Ada lagi nama sampai Abraham Samad pun jadikan terlapor. Ada Damai Hari Lubis jadi terlapor. Ada Rustam Effendi jadi terlapor. Ada Kurnia Triyono itu jadi terlapor. Selain Roy Suryo, Tifa dan Rizal Fadilah. Jadi pesan politiknya, oh ini mau perang habis-habisan tapi melawan rakyatnya sendiri, yang semestinya dia bisa cegah itu dengan cara menunjukkan ijazah aslinya, yang itu akan merecovery nama baiknya yang tadinya dia dianggap ya dinistakan, dihinakan, direndahkan karena ijazahnya palsu, balik menjadi dimuliakan, dia ditinggikan karena ternyata dia punya ijazah asli. Lah kalau kita kembalikan kepada sikap politik saudara Joko Widodo yang enggan menunjukkan ijazah aslinya dengan dalih hanya akan ditunjukkan kepada pengadilan, sementara beberapa pengadilan perdata di NU tidak bisa masuk ke pokok perkara. Siapa yang berusaha mendowngrade saudara Joko Widodo? Tindakan saudara Joko Widodo sendiri yang tidak mau segera dan serta-merta menyelesaikan. Dan siapa yang mau cari benefit dari kasus ini? Tentu siapa yang ingin mengulur-ngulur. Loh, kalau dari kami, ya klien-klien kami, kalau saudara Jokowi nunjukin ijazah aslinya, dicek sudah asli, selesai. Bahkan siap bertanggung jawab begitu. Coba, siapa yang mendowngrade Pak Jokowi yang mendowngrade sendiri kalau kata Bang Ahmad? Saya tanggapi sedikit. Jadi Pak Jokowi tidak ada melaporkan nama-nama yang disebutkan tadi. Ini sudah masuk dalam proses penyidikan. Berkembang, ada ditemukan dugaan tindak pidana di situ, ada pidananya di situ. Nah, kemudian penyidik dalam hal ini di dalam pemeriksaan yang sudah puluhan mungkin ratusan saksi dan banyaknya video, penyidik menemukan bahwa tindak pidana ini diduga dilakukan oleh nama yang disebut tadi. Jadi itu bukan laporan Pak Jokowi, laporan. Ini saya kasih contoh. Kami pernah menyatakan, bagaimana dengan Riza Fadilah, Pak? Oh enggak. Kan mereka itu, beliau itu bersama
TPUA itu datang ke rumah Pak Jokowi rame-rame, diterima Pak Jokowi mengatakan Oke, begitu Bang Ahmad. Enggak, Sebentar, ini saya keliru. sampaikan Riza Fadila. Kenapa Pak Riza Fadila nggak dilaporkan? Oh enggak, beliau baik-baik saja datang-datang ke rumah saya, Oke, sopan. baik. Jadi memang yang tadi beliau sebutkan itu Keliru. bukan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, tetapi itu perkembangan hasil penyidikan. Saya tanggapi. Kemudian saya tanggapin sedikit lagi Singkat saja, kita ke- masalah downgrade tadi, Iya. masalah publik saja tidak percaya kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah itu ini akan berhenti. Jadi itu bahkan akan dipakai lagi untuk membangun narasi-narasi berikutnya atau ketidakpercayaan berikutnya. Jadi kenapa Pak Jokowi harus di pengadilan walaupun nanti mereka tidak terima, tetapi setidaknya yang memutuskan Baik. itu lembaga yang resmi. Baik. Oke. Nah, itulah membangun negara itu tidak bisa dibangun di atas basis suudzon. Ini kan sudah suudzon duluan. Belum ditunjukkan sudah suudzon. Prasangka buruk, publik akan A, B, C. Kan ini suudzon. Yang kedua, 310, 311 KP itu delik aduan limitatif, dibatasi orangnya siapa, yang dicemarkan siapa. Nama-nama itu walau tidak muncul dari saudara Jokowi, dari kuasa hukumnya dalam bentuk inisial. Inisialnya ada 4 orang. Kemudian laporan dari banyak Polres yang dikonsolidasi ke Polda, itu juga geng-gengnya Jokowi. Kita tahu itu semuanya pendukung Jokowi. Seperti beliau ini yang katanya tadi pasang badan juga untuk Jokowi. Jadi Jokowi, golabatuzon, dugaan kuat Jokowi sudah tahu bahwa perkembangannya, penyelidikannya akan demikian-demikian. Tapi dia membiarkan itu terjadi. Berarti memang saudara Jokowi yang mau perang bubat dengan rakyatnya. Dan kalau ya itu yang terjadi, ya wajar rakyat membela diri. Orang bertanya tentang ijazah presidennya 10 tahun, tapi kenapa dijawab dengan perang bubat? Yang kedua terkait Wapres Gibran. Persoalannya itu kan bukan pada sikap rakyat, tapi proses prosedur dan tahapan Gibran naik. Loh, sudah ada loh pernyataan Ferry Amsari. Putusan MK 90 itu tidak ada pembuktian. Sayangnya, putusan MK itu final and binding. Tidak ada koreksi terhadap proses prosedur yang sudah diputus oleh MK. Lalu ada Purnawirawan Jenderal yang dia punya suasana kebatinan galau dengan kondisi bangsa dan negaranya, punya sikap keprihatinan, kemudian menyampaikan 8 poin sikap, salah satunya adalah dengan pemakzulan Gibran. Dan secara konstitusi, pemakzulan itu hal yang biasa dan tidak perlu satu paket. Presiden dimazulkan bisa, wapresnya saja bisa. Dan hari ini ketika wacana pemakzulan itu diterima oleh publik, ya ini berarti aspirasi publik juga. Jadi saudara Jokowi juga harus menerima bahwa ada aspirasi lain yang tidak sependapat dengan pandangan Baik. politiknya, sehingga tidak perlu baper. Perasaan politik saya, ini ada yang ingin mendowngrade saya. Lah, yang mendowngrade itu dirinya sendiri. Coba kita bicara perasaan politik rakyat 10 tahun. Berapa ribu triliun ya hutang yang diwariskan Jokowi. Coba perasaan politik Oke, rakyat bagaimana? Kita kembali ke tema Berapa besar kita kriminalisasi kali ini, yang terjadi di era Jokowi, ditangkap-tangkapi sampai terakhir ya legacy polisi yang brutal ya itu terjadi di era Jokowi. Ya. Dan hari ini masih ada sisanya. Baik. Penangkapan pun dilakukan secara Baik. brutal. Contohnya Kita sudah dapat Charlie poinnya, Bang Chandra Ahmad. begitu. Baik, Bang Adi, ini beberapa kali tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi baper begitu. Anda ngelihatnya gitu gak sih? Atau ini Saya memang yang Saya di awal tidak Anda punya bilang bahwa strategi saya begitu tidak ya? punya penilaian apapun ya, tapi setiap orang itu memang mesti punya sikap terkait apapun yang sedang berkembang. Per hari ini ya Pak Jokowi rakyat biasa. Bahwa 10 tahun yang lalu pernah jadi presiden 2 periode iya. Jadi mungkin kalau ada sesuatu yang kurang oke, tidak happy dan tidak nyaman pasti bereaksi. Dan reaksi itu kan tidak mesti harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi, tapi melalui relawan dan para pendukung-pendukungnya yang bermunculan di banyak tempat ya. Jadi bagi saya ini adalah hal biasa. Cuman yang selalu menjadi tanda tanya saya itu kok rasa-rasanya kok masih Pak Jokowi itu sedang masih berkuasa. Jadi serangannya itu masih cukup kuat dan masih agresif ya. Kalau saya selalu mengatakan paling penting ke depan PR kita itu adalah bagaimana persoalan ekonomi, tentang kemiskinan dan kesejahteraan. Bahwa ini penting sih oke. Tapi jangan sampai energi kita kan habis untuk urusan kayak gini misalnya. Itulah yang saya sebutkan kenapa sebenarnya untuk hal-hal yang semacam ini saya tidak terlampau expose ya untuk berkomentar terlampau jauh. Karena ini adalah pertarungan politik yang bukan hanya terjadi hari ini bisa panjang ini. Bahkan bisa melampaui 2029, bisa 2035, 304 sekian lah macam-macam. Ini panjang ceritanya karena ini kan pertarungan antar lebah sebenarnya. Kalau saya mau sebut, ini istilah yang saya sengaja untuk munculkan. Jadi siapapun yang diserang ini pendukungnya banyak. Misalnya mengkritik Pak Jokowi, muncul semua para pendukungnya membela. Begitupun dengan TPUA, kalau kemudian muncul serangan balik, juga muncul para pendukung yang saya kira per hari ini juga memberikan pembelaan-pembelaan cukup luar biasa.
Oleh karena itu, ini yang saya kira tidak akan berkesudahan. Ya memang kita tunggu proses hukum Hukumnya. yang saat ini sedang terjadi. Itu pun juga nggak ada jaminan akan dipercaya 100%. Pengadilan pun juga akan ditanyakan, Oke. bener apa enggak nih gitu Iya, kan. iya. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian menurut saya tidak akan berkesudahan. Masih panjang kalau kata Mas Adi, seperti dialog kita juga masih panjang. Masih ada satu segmen lagi, nanti dari Bang Freddy seperti apa, tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Iya, clickbait. Sebelum kita melanjutkan dialog, pemirsa, kita akan menuju ke Polda DIY dulu. Ada rekan kami dari sana yang akan melaporkan mengenai ahli forensik digital Rismon Sianipar yang melaporkan Pak Jokowi ke Polda DIY atas dugaan penyebaran informasi bohong terkait dengan dosen pembimbing skripsi. Danita, bagaimana laporannya sudah sejauh mana? Ya barulah. Reza, Rati, dan juga pemirsa, betul sekali memang kemarin ahli digital forensik Rismon Sianipar mendatangi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk buat laporan mengenai dugaan berita bohong yang dilakukan Joko Widodo. Dan laporan tersebut diterima sebelumnya oleh SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda DIY, kemudian diarahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda DIY menyebutkan betul ada laporan dari Rismon Sianipar mengenai dugaan penyebaran berita bohong Joko Widodo di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengenai apakah laporan tersebut diterima atau tidak, apakah berlanjut ke proses hukum atau tidak, kami juga belum mendapatkan pernyataan resmi dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, karena sebelumnya Kabid Humas menyebutkan laporan tersebut baru berupa aduan. Dan apakah nanti akan berlanjut atau tidak, kami juga masih menunggu pernyataan resmi atau informasi resmi kelanjutan dari laporan Rismon kemarin. Seperti diketahui pemirsa, kemarin juga Rismon menyebutkan dirinya datang ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atas dugaan penyebaran berita bohong karena sebelumnya dosen Kasmujo yang pada tahun 2017 ada dialog atau rekaman yang juga dibawa kemarin beserta 2 rekaman lain saat membuat laporan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebutkan bahwa dosen Kasmujo itu merupakan dosen pembimbing skripsi dari Joko Widodo. Namun pada 2025 ada pernyataan atau rekaman lain yang menyebutkan bahwa dosen Kasmujo bukan merupakan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademis. Dan satu lagi video yang dibawa, ada pernyataan yang berbalik atau berbeda dari kedua pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa dosen Kasmujo bukan merupakan dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing akademis. Hal tersebut menurut Rismon yang memicu bahwa ada dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Joko Widodo. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu pemirsa apa kemudian kelanjutan dari laporan Rismon Sianipar. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Danita Riyandini atas laporannya langsung dari Polda DIY. Kita lanjutkan perbincangan. Bang Freddy, tadi menyambungin pertanyaan saya tadi. Kalau kata Mas Adi ini masih lama, 2029, 2034, 3000 sekian gitu. Mungkin masih menjadi pembahasan nantinya. Ini publik yang nggak move on atau narasinya tetap dijaga biar tetap on atau gimana nih? Ya, kan seperti saya katakan tadi juga, termasuk itu merespon Rismon tadi. Kan saya bilang nggak akan ada ujungnya ini. Iya. Nah, mendelegitimasi itu, mendowngrade itu kan paling efektif itu kalau Pak Jokowi misalnya jadi tersangka atau kena kasus hukum. Itu kan paling cepat, langsung brrrr kan begitu. Maka bagi mereka ini kan, ya bagaimana Pak Jokowi itu supaya cepat jadi tersangka, maka dilakukan terus-terus. Dan walaupun itu hak setiap warga negara melaporkan, it's okay. Tetapi justru yang mereka lakukan ini justru mengkonfirmasi bahwa memang mereka terus-menerus akan menyerang Pak Jokowi, termasuk isu apapun. Makanya saya bilang tadi, saya tidak percaya ketika itu ditunjukkan akan selesai. Enggak, ini akan ada terus, akan dipakai terus. Nah, dan itu sudah terkonfirmasi sekali lagi
Tapi ini juga akan telah menunjukkan bahwa mereka sudah cari kemana-mana ini bukti. Mentok. Nah sekarang laporan baru. Oke. Kalau nggak salah itu tadi video tahun berapa 2011 itu pun dipakai lagi kan begitu. Udah nggak ada lagi bahan ini. Tetapi pasti akan nemu bahan lagi Termasuk nanti yang itu. Pak Kasmujo waktu itu ya. Iya. Rumahnya, termasuk video itu yang dibahas. Iya. Justru itu kan dipakai untuk mengcounter yang video Pak Jokowi itu yang mereka berusaha lakukan laporan sebagai barang bukti. Ya silahkan saja. Nanti kan ini kembali lagi ke UGM. Di UGM kan itu ada semua dokumennya, dokumentasinya. Siapa itu Pak Kasmujo, ya hitam di atas putih semuanya pasti ada. Jadi nanti ya, kalaupun ini berproses sama seperti yang laporan sekarang ini, baik dari TPU maupun dari Pak Jokowi, semua akan dipanggil, semua akan diperiksa. Tapi ujungnya kembali ke UGM ini. Itu. Oke, Bang Ahmad gimana? Akan dicari kemana-mana katanya? Yang jelas begini ya. Nggak perlu lah sampai 2009, 2030 dan seterusnya. Kalau nanti Biro Wasidik Barreskrim Mabes Polri mengumumkan hasil penyelidikan gelar perkara khusus memerintahkan Barreskrim melanjutkan proses penyelidikan dan kemudian 263 dugaan pemalsuan dokumen itu ditingkatkan ke penyidikan sama persis dengan yang di Polda ditingkatkan ke penyidikan, Saudara Jokowi ditingkatkan menjadi tersangka, selesai nih. Karena hanya ada gula, ada semut aja ini. Sepanjang gulanya masih ada, semut masih berkerumut. Kalau gulanya habis, selesai. Itu satu hal. Yang kedua, soalan yang saat ini terjadi itu kan soalan yang memang, betul kan tadi dikatakan bahwa Saudara Jokowi hari ini bukan presiden, de jure. Tetapi de facto dia punya kekuasaan yang itu dikonfirmasi oleh Purnawirawan Jenderal TNI pada 17 April 2025 lalu yang kumpul. Ada 8 poin pernyataan, saya hadir di acara itu. Salah satunya juga bersihkan kabinet dari pengaruh Jokowi. Ada sejumlah menteri yang itu ada 13 kalau tidak salah. Itu juga masih di bawah kendali Saudara Joko Widodo. Hari ini kasihan sebenarnya Pak Prabowo. De jure beliau presiden, de facto masih harus berbagi kekuasaan dengan Saudara Jokowi. Nah, Purnawirawan itu punya pendapat kalau ya tangan-tangan kekuasaan Jokowi dipotong, biarlah Jokowi ya benar-benar istirahat sebagaimana dulu SBY istirahat, sebagaimana Megawati istirahat. Selesai juga hiruk pikuk ini. Problemnya adalah secara de jure bukan presiden, de facto cawe-cawe ke segala urusan. Dan kemudian menggunakan kekuasaan yang tak terlihat dalam kendali dirinya untuk terus mengagitasi, melindungi kekuasaan politik yang ingin diwariskan ke dinasti Wapres ini. Dan kemudian masyarakat bereaksi, wajar. Baik. Terakhir Mas Adi, jadi secara de facto itu tadi dikatakan Mas Ahmad loh. Sejalan nggak sama pikirannya Mas Ahmad? Ya saya kira memang harus kita akui bahwa Prabowo Subianto dengan Gibran ini kan satu kesatuan. Jadi power sharing setelah menang itu adalah hal biasa. Saya cukup yakin bahwa Prabowo itu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Tapi Prabowo itu sangat respect dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Itu kan, termasuk Pak Jokowi. Kan terlihat misalnya setiap sambutan politiknya. Menyebut Jokowi, menyebut SBY, menyebut misalnya Megawati Soekarno Putri, Gus Dur, Habibie. Dan bahkan ya Pak Soeharto juga dihormati oleh Pak Prabowo. Jadi saya melihat Pak Prabowo ini sebagai mental model seorang prajurit yang menghargai para orang-orang terdahulunya. Jadi sekalipun ada desakan supaya menghilangkan dan menjauh dari mantan-mantan presiden terdahulu, rasa-rasanya sulit. Bagi Pak Prabowo, siapapun yang dianggap berjasa di negara ini, sekecil apapun itu pasti akan dihargai. Saya kira di situ. Dan di Indonesia, bagi-bagi kekuasaan, bagi yang menang itu perkara biasa, Rati. Reza, yang aneh itu yang kalah juga minta, itu aneh. Jadi Bang Fredrik ini karena sejak awal mendukung Prabowo dan Gibran, kalau bisa komisaris juga. Sampai dapat. Wajar dong. Ini obrolan di belakang harus ini ya. Di belakang layar Sampai aja dapat ya. dong. Yang aneh justru yang kalah minta juga paling gede. Paling enkerado. Itu menurut saya agak aneh. Bagi saya aneh. Kira-kira di situ. Iya, kita tunggu lagi bagaimana statement Pak Jokowi lainnya, terutama sepertinya mendekati dengan bursa pemilihan Ketua Umum PSI. Nanti pasti ada statement lain. Rame lagi. Terima kasih Bang Adi, Bang Freddy, dan juga Bang Ahmad. Sama-sama. Selamat pagi. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Menteri Pertanian Mentan RI Amran Sulaiman ini kembali membeberkan sejumlah temuan lanjutan dalam praktek culas produsen hingga pedagang beras oplosan. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami.